Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, sebelumnya saya ingin mengucapkan mewakili CRH Entertainment, ingin mengucapkan minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin. Nah, teman-teman semuanya, semoga kita di hari yang fitrah ini atau di hari yang suci ini termasuk orang-orang yang merayakan kemenangan dalam arti yang sesungguhnya selama berpuasa gitu kan. Menang melawan nafsu. Nafsu itu ada banyak, ada nafsu amarah, ada nafsu dahaga juga, lapar gitu kan, terus ada nafsu syahwat juga. Dan juga kita juga termasuk selain menang melawan nafsu, kita juga menang melawan rasa malas kita dalam beribadah gitu kan. Sehingga kita di hari yang fitrah dan suci ini merayakan kemenangan dalam arti yang sesungguhnya, bukan hanya menang dalam bagus-bagusan outfit gitu kan, outfitnya yang paling bagus, yang paling mewah, yang paling mahal, bukan juga berbagus-bagusan dalam harta benda. Wah, ketika bersilaturahmi emasnya banyak gitu kan, sehingga menunjukkan dalam bentuk kemewahan. Namun alangkah lebih baiknya, alangkah lebih senangnya juga kita menang dalam arti yang sesungguhnya seperti yang tadi bilang, dan juga kita bisa juga menang dalam merayakan dalam segi outfit dan berbagai THR-nya juga. Tapi yang paling inti, kita menang dalam arti yang sesungguhnya selama berbulan puasa. Jadi di bulan momen suci yang fitrah ini kita merayakan dengan hati yang gembira, hati yang senang, full gitu kan. Sehingga di bulan suci Ramadan ini ada yang memang orang termasuk yang sedih karena ditinggalkan oleh Ramadan, ada juga orang yang senang gitu kan. Ya mungkin mereka gembira hanya ikut menang-menangan saja. Nah, kita jangan sampai termasuk orang yang seperti itu gitu ya, merayakan hanya dengan ya menang gitu, ikutan gitu kan, walaupun puasanya banyak yang bolong-bolong, sehingga pas merayakan kemenangan senyum-senyum baik gitu. Nah teman-teman, di hari yang spesial ini gitu kan, di momen hari raya Idul Fitri ini, hari raya yang suci gitu kan, saya dari segenap kru CRH Entertainment ingin menyajikan tayangan yang spesial juga gitu kan. Momen yang spesial, tayangannya juga harus spesial dong gitu kan. Nah, kita atau saya pribadi sekarang sudah berada di Museum Firaun gitu kan, National Museum of Egyptian. Di sini terdapat di dalamnya itu ada Firaun seperti mana yang dijelaskan di dalam Al-Quran. Mungkin saya akan bacakan dulu sedikit ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa id faraqna bikumul bahra fa anjaynakum wa aghraqna ala fir'auna wa antum tanzurun. Saya artikan ya sedikit. wa id faraqna dan id, ingatlah ketika faraqna, kami membelah, biku untukum kalian, al-bahra, laut merah, fa anjaynakum, lalu atau ketika, lalu atau maka, anjaynakum, kami selamatkan kalian, dan aghraqna, kami tenggelamkan kalian, kami tenggelamkan ala fir'aun dan bala tentaranya, wa antum tanzurun, sedangkan kalian melihat, dan antum kalian melihat, tanzurun, menyaksikan kami menenggelamkan para bala tentara Fir'aun dan Fir'aunnya sendiri di Laut Merah gitu. Jadi kita akan menyaksikan atau napak tilas perjalanan Nabi Musa juga, seperti yang saya sudah sajikan di episode pertama, kedua, 3, 4, dan sekarang maskotnya gitu kan, rajanya gitu kan, Nabi Musa melawan Fir'aun gitu kan, yang ditenggelamkan oleh Allah di Laut Merah. Mari kita tanpa banyak basa-basi dan tanpa banyak kalam, langsung aja kita saksikan ke dalamnya, melihat Fir'aun secara jelas yang dahulu melawan Nabi Musa. Langsung aja kita ke dalamnya kayaknya ya. Guys, kita masuk ke Museum Fir'aunnya. Sekarang kita sudah di dalam dan kita bakal menyaksikan berbagai macam sejarah-sejarah gitu, dari sendalnya, ya berbagai macam lah peninggalan zaman dahulu. Berikut juga Fir'aunnya. Kita akan lihat Fir'aun yang dulu yudabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum. Jadi mereka yudabbihuna abna'akum, menyembelih anak laki-laki
pas zaman dahulu wayastahiluna nisa'ahum, dan membiarkan hidup keturunan anak perempuan zaman dahulu. Nah, sekarang kita bakal menyaksikan Firaun dan juga berikut Firaun yang ditenggelamkan di Laut Merah seperti yang tadi saya jelaskan di opening. Kita lihat Firaunnya. Kita bakal melihat mimpi Firaun yang ditenggelamkan oleh Allah di Laut Merah. Ya. Nah, teman-teman. Ya, bagus ya. Gimana? Tuh. Mari kita lihat. Ini Firaun. Ya. Kita gelapkan. Yuk. Come on. Ini kita bakal melihat bumi Firaun. Masih teman-teman penasaran kan? Teman-teman, tadi kita sudah masuk ke dalam melihat Firaun, namun sayangnya ternyata forbidden, dilarang gitu, karena kita tadi mengambil dikit-dikit lah ya. Tapi setidaknya di sana terdapat banyak gitu kan, terdapat banyak Firaun, namun juga saya tidak bisa memastikan ya mana mumi atau mana Firaun yang berperang dengan Nabi Musa pada zaman itu. Tadi pun ada ketemu gitu kan, cuma ya karena tidak bisa pengamanannya ketat, mungkin nanti saya kasih gambar jadi kita aja lah ya, gambar-gambar. Nah, banyak di antara kita ketika mendengar kata Firaun, maka secara otomatis langsung terbayang seorang sosok raja yang angkuh, durhaka, orang laknat, jahat, dan sebagainya. Namun, tahukah Anda bahwasannya banyak sekali masyarakat kita yang beranggapan bahwa Firaun merupakan sebuah nama. Padahal kenyataannya adalah nama Firaun merupakan sebuah lakob atau gelar sebagaimana kata raja, kaisar, sultan, amir, juga najasi. Nama Firaun merupakan bahasa Arab yang diambil dari bahasa Mesir kuno, yaitu Bir'a, yang berarti rumah yang besar, yang merujuk pada istana tempat mereka tinggal. Sebenarnya, bila kita bahas lebih dalam lagi, kata Firaun bukanlah sebuah nama, apalagi gelar, karena nama Firaun sebenarnya merujuk pada istana yang mereka tinggali. Namun, dengan bergeraknya zaman, maka nama ini menjadi sebuah gelar untuk semua raja yang memerintah Mesir. Loh, Firaun bukan cuma satu. Tentu tidak, teman-teman. Total sekitar ada 170 Firaun yang pernah memerintah Mesir, kurang lebih sekitar segitu ya. Jadi, dalam sejarah Mesir kuno, tercatat ada 30 dinasti yang memerintah Mesir, yang mana 30 dinasti ini kemudian dibagi menjadi 7 masa. 1. Masa permulaan dinasti, dinasti 1 sampai 2. Pada dinasti inilah Mesir Utara dan Selatan digabung menjadi 1. 2. Masa dinasti kuno, dinasti 3 sampai 6. Pada masa dinasti inilah dibangun 3 piramida terkenal yang ada di Giza, piramida Khufu, Khafre, dan Menkaure. Nanti kita bakal ke sana ya, mengunjungi piramid, salah satu keajaiban dunia juga, dan kita bakal melihat isi perut piramid itu, apakah ada harta karun atau apa. Saksikan aja kontennya. 3. Masa transisi pertama, dinasti 7 sampai 10. Masa ini bisa juga dikenal dengan masa Il-Nasya Bani Suwaif, karena di zaman ini ibu kota Mesir dipindah dari Tebes ke Ihnasya. 4. Masa dinasti pertengahan, dinasti 11 sampai 12. Pada masa ini Mesir mulai bangkit dari keterpurukannya. 5. Masa transisi kedua, dinasti 13 sampai 17. Pada masa ini Mesir mengalami penjajahan di bawah bangsa Hyksos, yang akhirnya Mesir diperintah oleh Firaun non-Mesir, dan di zaman inilah kisah Yusuf terjadi dan masuknya bangsa Israel. 6. Masa dinasti baru, dinasti 18 sampai 20.
Pada masa ini, Mesir berhasil mengusir Hyksos dan mengalami kemajuan yang sangat pesat dan menjadi superpower di masanya. Di masa inilah kisah Musa terjadi. 7. Masa transisi ketiga, dinasti 21 sampai 30. Pada masa ini, Mesir mengalami keterpurukan dan bertepatan dengan runtuhnya peradaban perunggu Bronze Age Collapse. Nah, teman-teman, kurang lebih begitu penjelasannya. Bagaimana museumnya besar, indah, dan megah, bukan? Ya, inilah teman-teman Museum Peradaban Mesir. Dahulu bukan di sini tempatnya, di Tahrir dekat dengan Sungai Nil, namun dipindahkan ke sini. Jadi ini museum baru lah, masih dibilang baru. Dan acara pemindahan mumi-mumi Firaunnya itu disiarkan juga di televisi Mesir, dihadiri oleh presidennya juga. Megah, bisa di search di YouTube. Teman-teman, saya juga sebenarnya syukur alhamdulillah saya bisa diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam mewujudkan impian saya sedari kecil, yang mana dahulu saya hanya bisa melihat dan membaca sejarah Nabi Musa alaihi salam di buku dan di televisi saja. Akan tetapi sekarang saya alhamdulillah diberikan kesempatan oleh Allah untuk berkenan napak tilas perjalanan Nabi Musa alaihi salam secara langsung, dan berikut juga melihat Fir'aun yang berperang dengan Nabi Musa lalu ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala di Laut Merah. Alhamdulillah, saya sangat senang teman-teman. Akhirnya saya bisa mewujudkan impian saya, terwujud impian saya. Ya, tidak lain semuanya atas izin Allah, kehendak Allah. Teman-teman, akhir kata saya ingin mengucapkan mewakili CRH Entertainment sekali lagi, minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Semoga kita semua termasuk orang-orang yang merayakan hari kemenangan ini dalam arti yang sesungguhnya. Bukan merayakan hari kemenangan dalam berpamer-pamer outfit yang mahal, gelang emas berglamoran, apalagi ditujukan niatnya untuk membuat iri teman-teman atau saudara-saudara muslim kita yang lainnya. Itu tidak boleh teman-teman ya. Hindari niatan seperti itu untuk membuat iri saudara-saudara muslim kita yang lainnya dengan outfit kita yang bagus atau perhiasan-perhiasan emas yang kita pamerkan. Tujuannya untuk membuat iri saudara-saudara muslim kita yang lainnya. Nah teman-teman, akhir kata dari saya, mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, dan kalau ada penjelasan yang kurang tepat atau keliru, boleh dijelaskan, diperjelas di kolom komentar. Saya Cecep Rohmat Hidayat, undur diri, pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.